Saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama Majelis Jumat GAI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eri Indrayana MTH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Penetua Ibu Herti Carolina SPD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Ibu Penetua Esterlina dan Saudari Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing selama beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini, Minggu 17 November 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Joni Rumsakaria, song leader Saudari Adeline Febriana STH dan Saudari Rizky Adelia. Pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk keempat. Nas Alkitab pembacaan 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 7, khotbah Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte SHM berjumlah Rp86.200. Ulang tahun Heplin yang ke-56 dan Alvin Dirli Kurniawan yang ke-19 Rp250.000. Berita kebaktian. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1 dan 2 kosong. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan di pelayanan 3 diterima sesuai jadwal, yaitu pada hari tanggal Kamis 24 November 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Mililanca lingkungan pelayan 3, petugas Penetua Diakon lingkungan 3, liturgus Ibu Diakon Marlina David, khotbah atau firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina Wiuda. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. 2. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak, yaitu pada hari tanggal Jumat 22 November 2024 waktu pukul 16 WIB jam 6 sore, tempat Gereja Betania GKI Barimba. Petugas liturgus Bapak Edwin Suan, khotbah atau firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard
atau musik Bapak Diakun Budi Alfianto SPD, song leader Bapak Penatua Iin R. Sanden. Diundang Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 17 November 2024, waktu 17 WIB jam 5 sore, tempat Gereja Betania GKI Barimba. Petugas Liturgus Elwina Kristi, Doa Sepaat Sandika Mayana, doa persembahan Pipin Widya Kuswara, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Metode sharing. Diundang remaja pemuda SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Kami sampaikan dari MPH Majelis Jemaat GKI Barimba, Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana akan melaksanakan ibadah syukur pada bulan Desember 2024, kami persilahkan untuk melapor, menghubungi pengurus lingkungan masing-masing atau bisa langsung kepada Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan Bapak Penatua Mardiampung SPD atau kepada Ketua Majelis Ibu Pendeta Oktavianti STH, supaya majelis bisa menyusun atau menjadwalkan untuk kebaktian tersebut. 2, kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, majelis akan melaksanakannya yaitu pada hari tanggal Rabu 1 Januari 2025, ibadah tahun baru 2025. Untuk itu dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk mengambil formulir untuk pengisian data di Sekretariat Majelis GKI Barimba. MPH Majelis GKI Barimba juga mengingat tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember 2024 dan menyambut perayaan Natal. Maka dengan ini kami dari MPH Jemaat GKI Barimba mengundang Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan melaksanakan kerja bakti gotong royong untuk membersihkan ruangan gereja, lingkungan gereja dan sekitarnya. Untuk itu kami mengundang kepada anggota majelis, anggota SPB majelis, anggota SPPR majelis, anggota SPRP majelis, pekerja gereja untuk kita bersama-sama hadir, yaitu pada hari tanggal Jumat 19 November 2024 pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Catatan untuk membawa peralatan dari rumah masing-masing. Ini dari Ibu Pendeta Oktavianti SDA. Ada beberapa undangan yang akan saya bacakan. Yang pertama, Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024. Jadwal atau undangan. Latihan paduan suara Majelis Jemaat GKI Barimba tahun 2024 kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari anggota Jemaat GKI Barimba, anggota SPB, SPPER dan SPRP di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, dengan semakin dekatnya masa raya Natal tahun 2024, maka kami dari seksi paduan suara mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari anggota Jemaat GKI Barimba, anggota SPB, SPPER dan anggota SPRP untuk dapat hadir
dalam rangka latihan paduan suara untuk merayakan Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 yang akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari anggota SPB, SPRP berkenan hadir meluangkan waktunya dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seksi paduan suara Penetua Mardi Ampung SPD. Ketua Panitia Penetua Herki Carolina SPD. Yang kedua, undangan pernikahan. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Barimba. Undangan pernikahan Christina Amelia, putra pertama dari Bapak Tris Haryanto Jiswan dan Ibu Herma, dengan Kevin, putra ketiga dari Bapak Wager dan Ibu Yuli. Acara pemenuhan hukum adat Jumat 22 November 2024 pukul 10 sampai dengan selesai. Bertempat di rumah keluarga Bapak Wager atau Bapak Herlis, Desa Terantang, RT 007, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Ibadah ucapan syukur terlaksananya pemenuhan hukum adat Jumat 22 November 2024 pukul 12 WIB sampai selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Wager atau Bapak Herlis, Desa Terantang, RT 007, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Pemberkatan nikah Sabtu 23 November 2024 pukul 8 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja Epata, Desa Terantang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Resepsi pernikahan Sabtu 23 November 2024 pukul 8 WIB sampai dengan 15 WIB. Bertempat di rumah keluarga Bapak Wager atau Bapak Herlis, Desa Terantang, RT 007, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Ibadah pengucapan syukur pernikahan Sabtu 23 November 2024 pukul 17 WIB sampai selesai. Bertempat di rumah keluarga Bapak Wager atau Bapak Herlis, Desa Terantang, RT 007, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kami yang berbahagia keluarga Bapak Tris Haryanto Jiswan dan Ibu Herma, keluarga Bapak Wager dan Ibu Yuli, Amalia dan Kevin. Demikian undangan yang disampaikan untuk kita. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas masuk di ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 8, bait 1 dan bait yang kedua. Pada bait kedua nanti kami undang sidang Jumat untuk berdiri.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kami dan kepada saudara juga. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55. Kita lakukan bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kami sering berbuat dosa, baik melewati pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan atas segala kelemahan kami,
ketidakmampuan kami menguasai diri kami ya Tuhan, yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Namun pada saat ini ya Tuhan, di hadapan tahta-Mu yang kudus, kami merendahkan diri kami memohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Tahirkanlah kami, basuhkanlah dosa kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, bimbing kami, kuasai hidup kami, agar kami boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah dan terbatas ya Bapa. Karenanya ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami dikuduskan dan disucikan di hadapan-Mu, agar kami bersama dengan jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini, di saat ini, di dalam ibadah ini, boleh layak menaikkan pujian kami kepadamu, boleh layak membawa doa kami di hadapan-Mu, agar kami ya Tuhan boleh senantiasa ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir bersama dengan kami di gereja, maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, maupun saudara-saudara kami yang lain yang memiliki beberapa kesibukan lain yang membuat mereka tidak dapat hadir bersama dengan kami beribadah pada saat ini. Apapun keadaan mereka ya Bapa, kasihanilah mereka, jangan tinggalkan mereka, ampuni dosa dan salah mereka juga ya Tuhan, sehingga pada minggu-minggu mendatang mereka boleh meringankan kaki melangkah ke ruang gereja-Mu, agar kami semua boleh menyadari bahwa persekutuan di hadapan Tuhan, persekutuan dengan jemaat boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membasuh dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita menyanyi. Pembacaan Alkitab, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh lingkungan pelayanan 1.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dengan judul Nyanyian Syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tunduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku meminta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Menekukkan langit, lalu turun ke kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk, lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panah, sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali bersama kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Menyambut firman-Mu saat ini.
Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Bapak Ibu, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon kasihanilah kami, ampunilah kami. Ya Tuhan, layakkanlah hati kami untuk menyambut firman-Mu. Sucikan dan tahirkanlah pendengaran kami, agar kami dapat peka mendengar kehendak-Mu. Dan biarlah oleh kuasa sabda firman-Mu memberkati, meneguhkan, menguatkan iman, percaya dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dan kami ulang di atas, ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sungguh kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan yang memelihara, yang menguduskan, yang mengampuni, mengasihi, bahkan memberkati umatnya. Hari ini kita sungguh boleh ada pada bulan yang ke-11, minggu yang ketiga yang sebentar lagi, ya, kita akan meninggalkan tahun yang lama ini, dan kita tetap memiliki semangat, kita tetap memiliki pengharapan, kita tetap memohon penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan, agar kita boleh beroleh kemurahan, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, Ibu Bapa yang dikasih, ketika nas Ibrani 10:1 sampai 18 ini berbicara tentang persembahan yang sempurna. Kalau sudah mendengar kata sempurna itu tidak ada lagi bandingannya, ya. Artinya sudah komplit, paketnya lengkap seperti itu. Kalau sudah sempurna. Lalu kita juga kalau mau membeli barang elektronik, apa yang pertama kita perhatikan, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau membeli barang elektronik gitu, apa? Merek. Oke. Artinya bisa menjadi korban merek lah. Kalau sudah mereknya dikenal, entah itu LG, Toshiba, Panasonic, apalagi merek-merek yang terkenal, maka kita sudah meyakini produk itu artinya pasti aman. Nggak tahu misalnya ternyata bahan lunak di dalamnya KW, seperti itu, hanya label. Ada yang lain, kalau mau beli produk elektronik itu apa yang diperhatikan, Bapak Ibu? Kualitas, mutu barang itu. Bagaimana tahu itu berkualitas? Dari mana? Berdasarkan merek lagi. Kan ada ditulis, misal kulkas itu kan garansi mesin. Garansi mesin katanya berapa? Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ya. Artinya jaminan, ya. Jaminan barang itu usianya segitu. Jadi kalau sudah di atas itu, ya wajar saja. Misalnya kalau sudah ada yang kurang maksimal, kurang sempurna dia beroperasi, misalnya kulkas atau mesin cuci, ya. Jadi garansi. Jadi Yesus itu korban yang sempurna, artinya jaminan, ya. Ya. Ia menjamin keselamatan itu. Dan dikatakan tadi garansinya tidak hanya 1 kali setahun. Kalau persembahan hewan oleh para imam, penebusan dosa para umat Tuhan itu sekali setahun, itu garansinya. Lalu berulang. Tapi Yesus dikatakan korban yang sempurna. Dan ia hanya lakukan 1 kali untuk selamanya. Luar biasa. Tidak ada kita temukan barang di pasar seperti itu. Sekali beli langsung gold, nggak pernah rusak-rusak. Saya punya mesin cuci sudah berapa kali saya antar untuk perbaikan. Kalau sudah sampai 5 kali lebih baik beli baru, saya katakan dan bapaknya. Yang baru-baru ini sudah 300.000 ganti dinamo bilangnya.
Tapi lumayan masih baik. Kalau beli baru kan 3 jutaan. Yang 15-an kilo itu Polytron. Anda ada di pasar yang bisa menjamin sekali membeli barang untuk selamanya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, berbicara tentang garansi ini tadi, sungguh ya, itu menjamin nilai dari suatu barang untuk waktu yang tertentu seperti itu. Tapi berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya, yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini menegaskan adanya jaminan kesempurnaan yang sekali untuk selamanya dan tidak akan ada lagi ya. Ia lakukan itu karena sudah sempurna. Nah, Ibu Bapak jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ya, suatu Allah yang orang Kristen percaya ya, yang umat Tuhan yakini, sekalipun ya, ia melakukan jaminan itu dengan kematian tragis. Ia disiksa, ia dihina ya, akan mati di salib. Tetapi dengan darahnya yang kudus, itulah yang mendatangkan pendamaian yang sekali untuk selamanya ya. Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya di dalam pengorbanan Tuhan yang sempurna itu tadi dikatakan untuk menunjukkan bahwa ya, korban yang dilakukan setiap sekali setahun itu yang ditunjukkan melalui atau menurut hukum Taurat itu jelas menandakan ketidaksempurnaan, ketidakmampuan korban itu untuk menghapus dosa dengan tuntas, terlebih dengan darah hewan, domba jantan dan lembu jantan. Tetapi melalui persembahan Yesus Kristus, ia menumpahkan darahnya, sehingga setiap orang percaya dengan korban yang sempurna yang dilakukan di dalam Yesus Kristus itu dikatakan apa? Mendapat pengudusan, mendapat penyempurnaan, mendapat pengenalan akan hukum Allah, mendapat penghapusan dosa dan pengampunan yang tuntas. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11, 17. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bayangkan. Oleh karena itu, ini yang saya katakan sungguh luar biasa. Ternyata hidup kita, orang yang percaya ini, tidak main-main berharga di mata Tuhan. Hidup kita yang berdosa, hidup kita yang terpisah dari kasih karunia Allah, Dia tebus dengan darahnya yang mahal, sehingga kita kembali menjadi kudus. Kita kembali beroleh pengampunan itu, bahkan dosa kita dihapus dengan tuntas. Lalu mengapakah kalau kita ya, sampai tetap tinggal di dalam dosa dan pelanggaran kita? Padahal pengorbanan Allah sekali untuk selamanya, semua dikatakan karena kekerasan hati kita, ketidakmampuan kita menyelami, meyakini bahwa jaminan keselamatan hanya ada di dalam karya Kristus yang dijamin
oleh kesaksian Roh Kudus dikatakan ya, di dalam ayatnya yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab Ia telah berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ini kuasa Roh Kudus ya. Ibu bapak jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani ini ingin menjawab ya, sebuah pertanyaan, mengapa diperlukan korban persembahan itu jika Tuhan telah menjadi korban sekali untuk selamanya. Dan itulah ia jawab, karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Itu jelas sekali bahwa hidup di bawah hukum Taurat hanya sebagai hidup dalam bayangan. Artinya hukum Taurat hanya mampu menunjuk untuk menyadarkan ya, bahwa persembahan yang diberikan oleh manusia itu tidak akan pernah mampu menghapus dosa secara tuntas. Sehingga dengan menyadari keterbatasan, ketidakmampuan manusia untuk melepaskan diri dari dosa, maka kesadaran inilah yang mendorong kita ya, untuk terus mengharapkan juru selamat yang mampu menghapus dosa sepenuhnya. Dan itulah persoalannya ketika hidup di dalam keberdosaan itu, maka sesungguhnya manusia sedang hidup terpisah dari kasih karunia Allah. Sehingga sekudus apapun manusia tidak akan mampu ya, bahkan sesaleh apapun persembahan yang manusia bawa tidak akan pernah mampu menghapus dosanya. Ia tetap membutuhkan karya Allah untuk menuntaskan hukuman dosa itu. Dan itulah yang dikatakan, inilah yang dikerjakan Yesus sebagai penebus kita. Melalui Dia ada keselamatan yang berlaku bagi segala bangsa di sepanjang zaman. Karena itu Ia katakan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ya, memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan ini, maka mengingatkan dan berpesan kepada kita semua bahwa sesungguhnya sekali lagi hidup orang percaya menjadi hidup yang luar biasa karena telah beroleh kasih dan pengampunan dari Allah yang sekali untuk selamanya. Berdirilah teguh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita tetap percaya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk menjalani setiap hari dan waktu dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menaikkan permohonan doa syafaat. Namun sebelum saya mengajak kita memimpin dalam doa syafaat ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ya. Di sini ada 4 saudara-saudari terkasih kita yang boleh berulang tahun di bulan November ini. Yang pertama, maaf kalau saya salah menyebut namanya nanti ya, Xavier Rapa Melviano. Xavier atau siapa?
Syafir aja, Syafir yang memang ya. Selamat untuk 1 tahun. Kemudian untuk Nathan Pidiano 28 tahun. Untuk saudara Alvin Dirli Kurniawan 19 tahun. Dan untuk, saya nggak tahu ini apa, laki-laki perempuan, Heflin, bapak laki-laki yang ke-56 tahun. Ada hadir semua yang berulang tahun ini. Panjang umur, sehat selalu, dan terus diberkati oleh Tuhan. Sukses ya dalam harapan, dalam segala hal yang diinginkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu, karena kami telah Engkau kuatkan, Engkau telah mampukan untuk bersekutu, dan melalui persekutuan ibadah ini kami boleh bersama-sama bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Bahkan bersama-sama kami telah belajar dan merenungkan dari bagian kebenaran firman-Mu, yang mana Daud juga menyadari bahwa dalam segala perkara hidupnya Tuhan saja yang menjadi kekuatan, Tuhan menjadi kubu perlindungan, batu perisai gunung keselamatan. Demikian juga penulis kitab Ibrani dengan tegas menyatakan bahwa persembahan korban tubuh dan darah Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menjadi korban penebusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih, sehingga firman kebenaran ini mengingatkan kepada kami betapa berharga hidup kami di hadapan Tuhan, betapa berbahagia dan bersyukur kami ketika Tuhan begitu mengasihi kami, ketika Tuhan begitu menyayangi kami, sehingga berkenan bahkan rela datang ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya menjadi korban penebusan dosa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga atas hari, hidup, kerja, keluarga, rumah tangga kami, bahkan segala hal yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan, boleh kami alami di dalam hidup ini, semua untuk kami boleh mengingat bahwa itu karena keadilan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan Tuhan saja di dalamnya, sehingga kami beroleh dan dapat mengalami, bahkan dimampukan untuk melakukan setiap tugas, pekerjaan, aktivitas pelayanan kami. Dan biarlah di dalam segala yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan, untuk kami usahakan, kami bersungguh-sungguh melakukannya, mengerjakannya dengan baik, dengan setia, dengan takut taat kepada Tuhan, sehingga di dalamnya pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kami mendoakan setiap keluarga, rumah tangga, sidang keluarga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Barimba ini, dari lingkungan 1 sampai lingkungan 3. Seluruh kami yang boleh berhadir dalam persekutuan ini, baik tua, muda, kecil, besar, kami memohon kasih, penyertaan, pemeliharaan, tuntunan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur, bersukacita
ketika saudara-saudari seiman kami yang pada hari ini kami doakan, Xavier Rapa Melviano 1 tahun, Nathan Pidiano 28 tahun, Alpin Dirli Kurniawan 19 tahun, dan Bapak Heplin 56 tahun. Luar biasa ketika mereka boleh ada dan sampai pada titik dan usia ini, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan yang memampukan mereka untuk menjalani, mengalami, bahkan merasakan sukacita, kesukaran, bahkan segala sesuatu yang terjadi, semua karena Tuhan berkehendak, bahkan Tuhan yang memberikan mereka kemampuan, kekuatan, roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga di dalam pertambahan usia ini, saudara-saudari terkasih kami percaya terus Tuhan kuatkan, terus Tuhan mampukan, bahkan sertai dalam harapan, dalam gumul dan juang mereka di dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, Engkau Allah tempat kami berlindung, Allah tempat kami berseru dan memohon. Karena itu kami memohon sepanjang bulan ini, bahkan menjelang bulan Desember, menjadi bulan bagi kami untuk merayakan kesukacitaan menyambut kelahiran Tuhan. Namun di dalamnya tentu banyak hal yang boleh kami persiapkan, banyak hal kegiatan-kegiatan yang kami persiapkan, sehingga segala sesuatu akan menyita waktu, tenaga, pikiran, dan kesibukan menjadi meningkat. Karena itu Tuhan kami mohon di dalamnya Engkau terus memberikan kami roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga di tengah kesibukan dan padatnya rutinitas kegiatan jadwal bulan ke depan, tentu Tuhan kami percaya Engkau kiranya yang memampukan kami, Engkau kiranya yang senantiasa menolong kami, menyertai kami, sehingga di dalamnya nyata dalam keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan kami, Allah yang mencukupkan, Allah yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga hendak berdoa, kami juga memohon kasih pertolongan-Mu kepada segenap para hamba-hamba-Mu, Ibu Pendeta, Ibu Bapak Penatua dan Diakon yang juga dalam pelayanan tentu akan meningkat volume kesibukan rutinitas yang ada. Karena itu Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau sungguh-sungguh menolong segenap para hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan, agar tetap tekun dan setia, terlebih diberikan daya tahan tubuh yang luar biasa, sehingga pelayanan yang akan kami lakukan, segala sesuatu yang sedang kami persiapkan, apapun itu Tuhan, Engkau berkenan menolong, bahkan memberkati, dan juga boleh menjadi sarana untuk kepujian bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat keberadaan, keberlangsungan, ketentraman, kedamaian bangsa dan negara kami, sebab pada bulan November ini, tepatnya 27 November ini, di seluruh Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah tingkat 1, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bahkan di tingkat 2 kabupaten, bupati dan wakil bupati. Secara khusus kami berdoa untuk pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas. Kami berterima kasih, kami bersyukur ketika anggota jemaat Tuhan mereka telah menyiapkan diri, bahkan mencalonkan diri. Bapak Willy Midel Yosef mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah, dan juga Bapak Dodo
sebagai wakil Bupati Bupati Kapuas. Demikian juga Dildo sebagai calon Bupati Kapuas. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya terus memelihara hari dan hidup mereka. Engkau terus menolong dalam perjuangan dan gumul mereka, agar kiranya sampai pada waktunya nanti kami percaya tak ada yang sukar bagi Tuhan ketika Tuhan menghendaki bahwa Provinsi Kalimantan Tengah akan dipimpin oleh anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena itu di dalamnya kami juga turut mendoakan segenap para pemilih teristimewa, anak-anak Tuhan, warga gereja Kalimantan Epengalis, baik di kota, di pelosok, dimanapun, dan setiap kami yang telah berhak untuk memberikan suara. Tuhan, gerakkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tidak golput, agar kami boleh menentukan pilihan kami, sebab pilihan kami akan menentukan masa depan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kabupaten Kapuas. Karena itu di dalamnya kami terus berseru, kami terus memohon kuasa kehendak Tuhanlah yang jadi dan menolong, menyertai baik mereka yang mencalonkan diri, bahkan segenap kami sebagai akar rumput pemilih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa selepas ibadah ini nanti kami pun akan pulang kembali ke keluarga kami masing-masing, ke rumah, ke tempat kami masing-masing, baik jauh maupun dekat. Karena itu kami mohon penyertaan-Mu, pengasihan-Mu, tuntunan-Mu, seperti Engkau sudah menuntun menghantar kami dari rumah sampai ke gereja ini dengan keadaan kuat, sehat, selamat. Demikian kiranya agar pada saat kami pulang nanti kami boleh ditibakan di rumah kami masing-masing kembali dengan sehat, selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan kami terus dimampukan, disertai dalam kembali ke aktivitas, ke pekerjaan kami, ke pelayanan kami, dan melalui hidup dan keberadaan kami, biarlah kiranya boleh menjadi berkat untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah seruan doa dan permohonan kami. Kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk ibadah selanjutnya kembali dipandu oleh liturgus. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita, kembali kita angkat pujian kita. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Baru nomor 116. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Dan setia
Sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam Yesus Kristus, begitu banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami. Melewati pekerjaan yang boleh kami lakukan, Engkau cukupkan apa yang kami perlukan, sehingga kami tidak khawatir dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami bersyukur akan keadaan kami, akan setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami selalu merasa, ya Tuhan, anak-anak yang beruntung yang selalu Engkau perhatikan. Saat ini dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami bersama dengan sidang jemaat-Mu, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapa dari apa yang kami miliki. Namun ya Tuhan, sesungguhnya persembahan yang ingin kami berikan adalah seluruh hidup kami yang boleh Tuhan pergunakan. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini boleh berguna bagi penata layanan gereja-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang seterusnya hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku.
Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah